di sini kami akan membahas mengenai problematika tentang siswa-siswa yang berada di lingkungan sekolah. Nah, kami membuat podcast ini untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian akhir semester dari wawasan pendidikan. Nah, sekarang perkenalan dulu nih. Nama saya Nabel Fadlan Pratama dengan NIM 15016234042 dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, dan di sini ada teman-teman saya. Di sini. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ulbari dengan NIM 1501623008 dari Prodi Teknik Elektro. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Abir Rizkulo dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro dengan NIM 15016233038. Dan saya Hafid Rizky Darmawan dengan NIM 15016230012 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Oke. Jadi pertama saya bakal nanya sih, problematika itu kan banyak ya di sekolah. Nah, pertama saya bakal nanya nih ke teman-teman dulu nih satu-satu. Teman-teman nih yang paling problematika yang paling bikin apa sih yang bikin kalian tuh kayak males untuk belajar di sekolah? Pertama-tama kita tanya ke Hafiz Rizky Darmawan dulu deh. Apa nih menurut Bang Hafiz problematika yang bikin males gitu belajar di sekolah? Mungkin salah satunya ya seperti pembelajaran yang monoton, yang dimana guru hanya memberikan materi tapi tidak menjelaskan kepada siswanya, yang akan menjadikan siswa itu bingung di jalan, yang dimana guru yang seharusnya memberi materi dan menjelaskan, namun kita siswanya tidak mengerti hanya karena gurunya memberikan materi saja. Itu yang kadang membuat siswa itu merasa malas dalam belajar di sekolah. Seperti itu mungkin menurut saya. Jadi berarti Mas Apis ini tuh sukanya belajar yang kayak problem solving gitu ya, yang nggak langsung dijabarin Iya, materi tapi betul. gurunya yang ngasih ke Mas Apis, lalu Mas Apis dicari permasalahannya itu. Begitu ya Mas Apis ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau untuk eh Mas Abio nih, problematika apa sih yang kayak bikin apa sih ini sekolah? Kayak apa sih ini? Kayak bikin malas nggak mau sekolah gitu. Aduh, kalau dari saya sendiri sih kayaknya yang itu ya, guru-gurunya tuh yang sifatnya ribet nggak sih? Kayak kita kuliah sudah dipermudah, dia malah apa-apa diperibet. Kayak kita Eh, presentasi, kayak kita udah bener presentasi nih, tiba-tiba dia pas kita presentasi maunya kayak gini. Kamu nggak ngejelasin yang bener lah, harus kayak gini, ikutin format ini. Cuma kan dia sebelumnya nggak ngasih tahu. bisa memahami sih saya siapa orangnya. Maksudnya saya bisa memahami lah. Maksud Mas Abio. Emang kadang kita nggak bisa ngebaca sih pemikiran guru. Soalnya kan guru kan juga mungkin punya kriteria penilaiannya sendiri-sendiri. Cuma ya kan betul-betul. pendapat orang kita tidak bisa ini ya, tidak bisa apa sih namanya kayak Di menjudge luar lah, karena nurus mungkin ya, di luar nurus. pemikiran orang kan beda-beda ya Mas Bio. Ini untuk satu nih Lutfi Ulbari. Kalau untuk saya sih, yang bikin males tuh kalau AC-nya gerah. AC-nya gimana Oh, tuh Mas? Seperti kayak fasilitas kurang lengkap lah. Kayak misal kita pengen praktek harus bawa alat sendiri gitu loh. berarti tuh hitungannya ke tersier ya Iya bisa untuk jadi. Terus sama saya paling nggak suka tuh kalau cuma sekedar teori tapi nggak ada prakteknya. Itu kayak cuma berisik doang gitu, nggak ada aksinya gitu. Saya kurang ngerti kalau kebanyakan teori. Saya maunya tuh disambingin sama habis teori langsung praktek gitu biar saya paham seperti itu. Itu mungkin dari saya doang ya. Mungkin dari teman-teman yang lain gimana? saya setuju sih kalau Setuju sih. Ya, praktek saya juga sama teori setuju. itu. Mungkin. Karena kalau kebanyakan teori itu kadang kan otak manusia tuh nggak sama ya untuk menyerap sebuah ilmu. Sedangkan kalau misalnya kita praktekin pasti ilmunya bakal lebih dapat dan masuk. Nah, tapi saya
saya nih tertarik nih sama masalah yang Mas Lutfi bawakan, yaitu tentang fasilitas yang kurang memadai. Nah, beberapa tempat kan kayak fasilitasnya ini kurang memadai ya. Nah, Betul. menurut Betul, betul. menurut kalian-kalian semua nih kayak apa sih fasilitas yang menurut kalian nih, kan kayak Mas Lutfi tadi ini nih AC ini kan kayak wah nggak fokus nih kalau panas. Nah, Mm. Mas Mas kalian nih kayak apa sih hal yang menurut kayak kecil padahal kayak nggak terlalu penting lah, tapi kayak menunjang menunjang inilah pembelajaran mas kalian nih, kayak kurang apa atau apa yang bisa bikin ini diskusi terbuka aja lah ya, kita nggak Iya, perlu iya. menunjuk siapa, kayak kalau Oh iya, masalah kayak saya mau nambahin Mas Nabil. apa tuh, boleh dipersilahkan buat Iya, untuk Mas Lutfi. beberapa gedung tuh kamar mandinya cuma ada di lantai 3 gitu. Jadi kayak ribet aja gitu. Kalau kita di lantai 1, kalau kita mau buang air kecil atau mau ke kamar mandi, jadi harus naik ke lantai 3. Itu menurut saya agak ribet aja ya. Mm. Oh, maaf Mas, ya ini Mas menuju ke satu instansi atau ini pure dari ini Mas aja Tadi nih? saya nyebutnya cuma gedung sih Mas, nggak ada instansi apa-apa. Oh, terus kalau Nggak ada Terkadang instansi sih yang saya terlibat. saya setuju dengan pendapatnya Lutfi ya, karena di sekolah saya itu beberapa kamar mandinya itu sangat kurang gitu. Yang dimana tuh diisi dengan sekitar 800 siswa yang hanya terdiri dari satu kamar mandi, dan itu sangat merepotkan kita sebagai siswa ya, yang akan menunjang kehidupan kita di sekolah gitu. apalagi kalau kamar mandinya kotor gitu ya. Jadi kan orang mau Iya. kencing malah males. Dan Iya sih. apalagi belum belum lagi dengan bau-bau yang tidak sedap ya. Ya kadang-kadang Dan kan itu kita menyebar. kita kan mau ke kamar mandi nih. Pas kita buka tuh ada orang habis buang air besar nggak disiram. Nah, kan jadi males kita. Wah, itu sih jorok sih Mas. Cuma kan ada Kacau ya. kayak gitu ya. Nah, Iya. saya juga pernah mengalami nih. Saya cerita sedikit lah. Jadi pas waktu itu saya ada acara lah di sebuah kampus, dan pada itu saya kan berangkat malam-malam ya. Nah, saya tuh merasa wah, saya ingin membuang air besar nih. Sedangkan pada jam itu beberapa gedung di kampus tersebut tuh tutup. Saya ke tempat gedung lah yang masih buka. Saya datang ke ruangan itu. Saya me- saya merasa aneh. Soalnya ada tiga pintu kamar mandi, satu tertutup, dua terbuka. Nah, satu ini tidak ada isinya, tapi tertutup. Ya, saya buka dong. Ya. Dengan kayak, saya penasaran, adalah penasaran lah. Kloset saya buka, dan di situ adalah, maaf, Waduh apa tuh? kotoran manusia yang Alah. tidak disiram. Maksud saya Oh. kayak, Kalau ini Bel, sudah di, kayak, kalau boleh tahu Mas, itu tadi nyebut kampus, kampus mana ya Mas? oh itu kampus, ya sebut aja lah, Itu Universitas sebuah Negeri Jakarta. acara ya, acara di instansi Katanya gitu. nggak nyebut Universitas Negeri instansi nih. Jakarta. Iya, betul. Terus saya buka, kok ada tinja gitu loh. Kaget saya. Saya dengan tutup hidung, saya flash dong. Sekarang saya punya rasa manusia lah. Maksudnya kayak ada rasa tanggung jawab juga lah. Ya, terus Nah, lu ini Mas Nabil siram ya? saya permasalahkan ini. Maksudnya kan kita sudah bermahasiswa nih, sudah mahasiswa. Maka tidak ada tanggung jawab, hanya cuma tinggal nge-flash gitu loh. Kayak apakah dia ada ketertarikan dengan tinja tersebut, jadi dia tidak menge-flash itu. Kan Hmm. juga kaget, Bro. Mas Iya. kalian kayak dari ya dari ingin membuang air besar, buang air besar, lihat, wah, ini contoh contoh sifat tidak bertanggung jawab lah intinya. Kayak ini kita nggak salahin instansinya atau fasilitasnya, tapi orang yang memakainya. Nah, beberapa hal juga berarti bukan salah dari fasilitasnya tersebut, tapi orang yang menggunakan fasilitas tersebut. Jadi kita nggak selalu harus menjudge dari
fasilitas tersebut yang kurang atau tidak memadai, tapi kita juga harus melihat dari orang yang menggunakan fasilitas tersebut. Begitu menurut saya sih. Iya, saya setuju dengan. Mau Nah, nanya teman-teman Mas kalian itu kayak tadi, ada ini lagi nggak? mau nanya Mas itu tadi yang yang tinja yang ditemuin di kloset itu Mas siram nggak? Apa didiemin aja tuh? Siram mas, saya siram mas. Tentu Oh, lah, saya flush. Karena ya, masa saya nggak mau lah ada korban setelah saya. Masa saya juga ngeprank gitu kan, nggak mungkin juga mas. Kan bau ya mas. iya iya. Ini ada lagi nggak nih untuk Mas Apis, ada gak kayak pengalaman pengalaman pribadi yang kurang Mungkin mengenakan kalau lah, kalau pengalaman sendiri ya tentang problematik ini, kayak pendidikannya gitu loh, kayak pendidikan yang kurang gitu, kurang kayak kan tadi Mas Apis ngejelasin deh tentang pendidikan nih. Nah, contohnya ya gimana, coba ada contoh contoh di kehidupan apa yang Mas rasain gak sih? kayak contohnya kayak misal kita lagi dalam pendidikan ya tentang belajar gitu, yang dimana siswa ini dituntut untuk belajar dan memahami guru saat mendengarkan gurunya menerangi materi gitu. Beberapa kadang siswa itu tidak mendengarkan gurunya yang sedang menerangi materi, yang dimana siswa ini merasa dirinya itu kayak tidak bisa apa-apa gitu, mengeluh, yang dimana yang pada realitanya dia tidak mendengarkan guru yang menjelaskan materinya gitu. Jadi dia mengeluh kayak, ah gila nih, gue nggak ngerti apa-apa dalam pelajaran ini. Ya padahal dia dia salah salah dia sendiri gitu. Yang dimana dia tidak mendengarkan materi yang disampaikan kepada gurunya. Dan itu salah satunya problematik masalah-masalah yang ada di sekolah saya itu dulu. Merasa tidak bisa, tetapi tidak mau belajar dan tidak mau memahami gitu. Menurut saya sih itu Apakah sih Mas Nabil. apakah Mas Abiyu ada tambahan nih ada nih. dari Cuma konsepnya? cuman kalau misal dosennya yang bikin males kita fokus belajar gitu gimana ya? Aduh. Ya, Kayak misalnya ini sih dosennya kayak bikin kita bad mood lah setiap pelajaran dia. Dosen. Oh, untung saya guru ya, bukan dosen. Sama, sama aja lah. ya nggak apa-apa kan, mereka juga ya, inilah sama-sama guru lah ya. Oh iya. Seharusnya kita sebagai siswa atau mahasiswa, ketika ada guru dan dosen menjelaskan materi, sebaiknya kita memahami dan memperhatikan gitu, yang dimana kita dapat mengerti kemana jalannya pelajaran, dan kita tidak akan mengeluh ke depannya kayak gue nggak bisa nih materi ini karena gue nggak merhatiin dosennya gitu. Jadi pada saat UAS atau UTS ke depannya, kita akan paham materinya yang akan dipelajari. Seperti itu sih. Mungkin dari Mas Lutfi. Saya setuju siapa kata Bro Apis ya. Dosen harus memperhatikan muridnya. Itu benar menurut saya. Saya rasa itu aja sih cukup. Mungkin Mas Nabil mau langkah ke percakapan berikutnya, boleh aja. Berarti dosennya harus merhatikan Murid juga gitu ya. para mahasiswanya ya. Ini kan Khususnya mahasiswa bukan kan Mas. udah maha ya, mahasiswa. Iya, Harusnya kalau betul. di mahasiswa pasti punya kesadaran sendiri dong, bukan Iya, tidak Iya, betul. kan dimomong-momong lagi kan. dia Saya ya, saya karena dia sudah. saya ini saya ini deh apa, mungkin kalian kalian ini kalian kita ibaratkan jadi pronya lah, saya kontranya lah ceritanya, biar ini ada Iya, pembahasannya. Kan mahasiswa kan harusnya sudah maha ya, mahasiswa atau udah harusnya udah bisa berpikiran sendiri dong. Dan beberapa dosen juga pada awal mata pelajaran juga udah ngasih RPS dan menjelaskan bahwa bahwa tata cara pembelajarannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Harusnya beberapa mahasiswa juga harusnya sudah memiliki ada gambarannya ke pemikiran lah. depan. Gambarannya ya benar, gambarannya untuk ini. Dan itu juga berarti sudah bisa menerima dengan konsekuensinya lah. Kayak misalnya tata cara
pembelajarannya dia seperti itu atau pembelajaran dia seperti ini, karena itu dijelasin kan di RPS-nya bagaimana. Dan Iya. ya mungkin Dan juga itu kan a- 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 sudah ada aturan-aturannya di RPS atau di beberapa guru atau dosen yang menerapkan beberapa bobot yang harus diperoleh untuk siswa untuk atau mahasiswanya gitu. apa ada sanggahan nih dari Lutfi atau Abio nih? Benar juga sih kata Mas Nabil ya, terkait mahasiswa harus mempunyai kesadaran sendiri. Ya emang benar, cuma terkadang tuh emang sulit dimengerti ya dari cara mengajarnya. Ada beberapa dosen gitu yang menurut saya kurang mengerti gitu caranya gimana gitu. Ya, saya setuju dengan perkataan Mas Lutfi ya. Kadang-kadang ada dosen tuh yang kayak menjelasinnya terlalu cepat atau jadi kan pas dia ngejelasin kita nggak masuk gitu ke telinga. Dia ngomongnya kecepatan ya kitanya nanggepinnya juga susah lah. Kayak kita lagi nulis dia ngomongnya kecepatan susah kita nulis materinya juga. Cuman ya jadi kita jadi mahasiswa kan kita punya kesadaran sendiri ya. Mas kita bisa nanya gitu ke dosennya kayak minta Pak tolong diulangi perkataan Ah, Bapak iya, soalnya kecepatan tadi atau enggak bisa lihat teman atau tanya teman gitu yang dia lebih gimana ya dia lebih lebih suka kalau dia dosennya yang ngajarin lebih cepat gitu. benar benar benar. Berarti emang emang dasarnya kita juga kan kalau kayak begitu kita artinya dituntut aktif kan untuk ini, tuntut aktif, tuntut aktif untuk Ya mungkin dari tanya tambahan di saya dalam kelas. dari sanggahannya Habiyu ya yang tentang seperti kayak untuk menjelaskan ulang di mana kita tahu beberapa mahasiswa itu terkadang malu tuh atau segan untuk segan untuk memberi pertanyaan ulang kayak misalkan dia nggak paham nih di bagian materi ini dan dia itu malu untuk mempertanyakan kayak Pak ini kayak gimana bisa kayak gini. Nah itu tuh kadang beberapa siswa atau mahasiswa itu terkadang dia segan atau malu yang dimana pada akhirnya dia tidak mengerti di tengah jalan dan akhirnya ya sudah tidak tidak paham dan tidak tidak mau belajar begitu. Jadi emang kadang rasa segan itu juga bisa menghalangi kita buat ini ya, buat Iya. padahal menurut saya kalau bertanya di kelas tuh wajib hukumnya karena kita dituntut aktif kan, dan pasti dosen juga ada penilaiannya lah untuk mahasiswa yang aktif di kelas tersebut. Iya betul. Cuma kan balik lagi ke manusianya itu sendiri kan. Kalau sifat merekanya pemalu ya udah maklumin aja dah. Iya, Ya, tapi kan iya kalau benar benar. misalkan kalau kita sebagai mahasiswa atau nanya-nanya terus kan kita juga nggak enak gitu sama dosennya kayak ini anak kayaknya nanya mulu kayak nggak pernah ngerti begitu mungkin pandangannya. Ya enggak lah pasti, masa ada pemikiran Lah beberapa sosok pendidik mahasiswa yang atau seperti itu. siswa seperti itu juga mungkin berpendapat karena orang yang terbanyak nanya yang dibandingkan orang yang terlalu banyak nanya itu tidak akan memberikan kesempatan temannya ke yang lain gitu. Itu sih menurut saya Mas Nabel. Apa ada ini nih apa dari kalian nih kayak ada ini nggak sih kayak pembahasan problematika nih yang lebih lanjut? Apakah ada? Soalnya menurut saya itu beberapa hal saya yang sudah saya curahkan tuh sudah mengcure beberapa hal yang mungkin tidak bisa saya sampaikan lah di hari-hari biasanya karena ini kan konsepnya adalah sebuah podcast ya. Nah, dari teman-teman ini nih ada nggak sih kayak problematika yang tidak bisa kalian curahkan di kehidupan sehari-hari gitu kayak, aduh, ini nih problematika nih kayak bikin saya ini ya, kayak saya nggak bisa nyampainnya lah. Tapi kalau saya biarkan makin lama makin bikin ma apa bikin merusak suasana untuk pembelajaran lah gitu. Dari Iya. teman-teman bertiga nih ada nggak sih Kayak yang kayak lingkungan kampusnya nggak sih yang kayak ya lingkup kampus kalau Mas Bio nih.
Coba dijelasin lagi, Mas Bio. Boleh, Lingkup misalkan kampus itu kenapa bisa lingkup kampus? lingkungannya kayak kan misalnya di kampus kan kita nggak kita doang kan, pasti ada kakak tingkat atau ada tingkat. Iya, Kadang-kadang tuh kayak lingkungannya orangnya punya sifat-sifat yang buruk yang mempersulit kita lah. Contoh, kakak tingkat ini kayak suka nyari masalah gitu sama misalnya sama kita atau teman-teman kita. Itu kan kalau mereka nyari masalah kan kayak kita memacu emosi negatif ke kita ya. Nah, emosi negatif itu menurut saya bisa mempengaruhi cara berpikir kita. Misalnya kalian digangguin nih sama kakak tingkat kalian. Nah, kalian moodnya waktu itu masih baik-baik aja, tiba-tiba digangguin jadi bad mood kan. Nah, pas iya. saat itu mereka kalian pas eh, sehabis itu misalnya kalian ada kelas. Jadi kan kalau kalian bad mood atau lagi pikiran lagi sulit gitu, banyak pikiran, kalian kan kalau melaksanakan pembelajaran bakal nggak maksimal gitu. Nah, kayaknya itu aja sih dari saya. Kalau dari Lutfi atau Apis nih ada nggak? Kalau dari saya sih, mending gak usah ngurusin mereka-mereka lah, urusin kita aja. Lagi pula kita datang kan untuk belajar, gak usah mikirin hal-hal yang di luar kelas gitu loh. Itu aja sih. Ada benarnya sih. Nah, untuk Apis nih gimana nih kalau Apis? Saya setuju dengan pendapatnya Lutfi ya, di mana ketika kita berkuliah, kita harus fokus kepada pendidikan kita yang di mana kita harus fokus kepada pendidikan tidak dengan lingkungan sekitar kita. Dalam artian itu boleh bergaul di lingkungan kampus atau lingkungan sekolah, tetapi yang tidak menghambat pembelajaran kita dalam materi materi pendidikan gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar satu quotes tentang kuliah dengan kuliah itu artinya berfoya-foya dengan gaya. Ada yang pernah dengar nggak? Pernah, pernah, Ya, pernah. pernah, Itu pernah. kenapa tuh Mas Apis? Kenapa ada istilah seperti itu? Itu gue baru nanya anjir. Ya menurut kalian gimana kalau ada kayak pernah kalian dengar nih tentang satu quotes kayak kuliah itu sama aja dengan berfoya-foya dengan gaya. Nah, itu pendapat kalian tuh kayak gimana Itu tentang mah satu quotes tergantung Saya ini? sih, orangnya sih. iya betul. Tergantung orangnya itu, Pis. Coba mungkin dari Mas Lutfi dulu kali ya. Itu tergantung orangnya ya sih. Berpoya-poya itu dalam maksud apa? Mungkin berfoya-foya itu maksudnya dalam artian kayak dia kuliah dibayarin atau pakai duit sendiri yang dimana di perkuliahannya itu dia nongkrong 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 gak jelas yang menghamburkan uang gitu yang dimana tidak sebanding dengan pengeluarannya di pendidikannya gitu. Menurut saya Mas sih Rifki itu gimana? tergantung tergantung orangnya aja sih. Kalau orangnya rajin, ya nggak poya-poya. Makanya balik lagi ke satu, fokus. Fokus untuk cepat-cepat menyelesaikan dan mendapat gelar dari kampus ini. Oke. Supaya Mungkin dari Mas tidak Abel, telat lulus. ya oke. Mungkin dari Mas Abel ada Kalau saya sih tentang itu satu tergantung quotes orang itu. juga sih sebenarnya. Karena menurut saya orang-orang yang bilang eh, kuliah itu berfoya-foya dan gaya tuh menurut saya itu kayak orang-orang beberapa orang yang mengikuti gengsinya. Nah, kita bahas tentang gengsi juga nih. Pasti Iya, kayak orang orang di kampus kan berbeda-beda nih. Betul, Kayak mungkin betul. dia betul. ada orang kaya, ada orang yang maaf yang kurang mampu. Pasti mereka kayak ngelihat kayak wah gila dia keren banget nih kayak mau lihat atau sepatunya mau handphonenya ataupun kayak wah gengsi dong pasti orang kayak ngeliat wih keren nih orang-orang nih gengsi ya pasti mereka juga ngikutin lah gengsi karena setiap manusia kan punya hawa nafsu itu sendiri ya hawa nafsu Iya, kan kayak wah gua harus kayak dia nih kayak ngikutin padahal kayak mungkin juga mereka ekonominya kurang oh maaf maaf ya bukan saya menjudge ekonomi orang kurang kayak maksudnya kayak misal dia orang tuanya buruh cuci tapi kayak dia orang tuanya udah susah payah untuk ngebayarin anaknya berkuliah tapi anaknya
ternyata pas di kuliah kemakan gengsi kan kita tidak ada yang tahu. Nah, saya pengen tanya juga nih buat Mas Abiyu, apa ada contoh nyata nih? Kayak pernah lihat gak sih orang kayak begitu di lingkungan kampus Mas Abiyu nih? Kayaknya kayaknya pernah sih. Kayak dia, maaf ya, Banyak ekonominya mungkin kali ya. ekonominya kurang mampu. Cuman cuman HP-nya iPhone gitu loh. iPhone iPhone terbaru lagi. Itu kan kalau dilihat-lihat lagi kan termasuk mengikuti gengsi nggak sih? Iya betul-betul. Kayak kan, Kalau mungkin dari sudut pandang orang lain ya, kalau misalkan dia berpenghasilan, mahasiswa ini atau siswa ini berpenghasilan, kayak contohnya misalkan dia sebuah konten kreator, yang dimana dia tuh harus mengupgrade gadgetnya, yang dimana kalau kita kan sebagai konten kreator yang dilihat apa sih videonya kan, video-videonya dia di sosial media, terus kontennya bagus atau tidak, mengedukasi atau tidak, dan itu tuh memerlukan gadget yang istilahnya ya lumayan bagus untuk video ngerekam, yang dimana salah satunya itu adalah brand iPhone gitu. Mungkin dari sudut pandang orang lain gitu yang melihat dia kayak ada punya, oh dia nih orangnya orangnya sederhana tapi orangnya kurang gimana ya, bukan mengatakan ya, ibaratnya orangnya ini kurang mampu tapi kok dia punya iPhone ya, kayak gitu. Nah itu mungkin cuman asumsi aja ya mungkin, karena kan sebagai konten kreator kan dia harus memberikan edukasi atau sebuah memberikan konten yang bagus dengan video yang bagus dengan HP yang juga bagus, kayak gitu. Kadang-kadang tuh orang melihat sebelah mata tentang tentang siswa yang atau mahasiswa yang berpenghasilan atau menjadi konten kreator yang memiliki HP iPhone gitu cuman kan menurut balik saya. lagi ya, kalau kita jadi konten kreator kan, kita bikin konten, ada feedbacknya dari konten itu merupakan uang. Iya, Cuma kan yang saya omongin tadi yang orangnya susah, yang bener-bener susah, dia bukan konten kreator. Dia hanya mengikuti gengsi dengan beli iPhone gitu. Misalnya, maaf ya dia, eh, gimana ya ngomongnya. Intinya orang yang kurang mampu lah. iya, iya, paham, paham. Ya emang bener-bener susah gitu, bukan nggak ada kerjaan sama sekali, dia bukan konten kreator, bukan apa. Ya dia mengikuti gengsi gitu. Ada orang punya iPhone, dia beli iPhone. Orang punya ini, dia beli ini. Betul sih betul-betul. Mungkin dari Mas Lutfi ada bahasan. Kalau saya sih, kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu memperduliin mereka-mereka ya. Cuma kadang saya gondok aja gitu. Dimana ketika dia mendapat keep tapi HP dia mahal, baju dia bagus, laptop dia bagus. Menurut saya kayak keep yang kurang kurang tepat sasaran gak sih? Nah, setuju, setuju. Terus sama golongan UKT-nya juga termasuk golongan atas gitu. Sepatunya mahal, cuma dia dapat KIP gitu. Cuma ya udahlah, kita rezeki orang kan berbeda-beda ya. Iya. Berarti udah clear nih ya masalahnya ya. Jadi kita bisa Yakin. menuju konklusi acaranya lah. Ya, Wih. Berarti menurut para sama-sama berikut nih, pasti setiap ada pembelajaran tuh pasti ada aja lah problematikanya. Nah, cara cara kita menghandle itu kan balik ke masing-masing. Jadi kita nggak perlu terlalu dipikirkan lah kalau ada problematika. Karena kalau semakin kita memikirkannya mungkin semakin runyam juga Iya. saat kita pembelajaran. Nah, artinya kita sebagai manusia harus bisa mensaring lah apa yang datang dan kita juga harus bisa menghadapi problematikanya. Gitu sih menurut saya. Nah, menurut kalau Mas Mas kalian ini apa konklusinya apa nih? konklusinya dari saya sih, kita fokus lah. Fokus melakukan apa yang mengupgrade dari kita, jangan terlalu melihat lingkungan kita. Jadi kita fokus aja lakukan pembelajaran, jangan terlalu terganggu oleh lingkungan dan bisa lah memfilter hal-hal negatif di kampus atau di sekolah. Jadilah diri sendiri yang mandiri.
Nah, Saya setuju dari pendapat Mas Biu bahwa kita harus fokus untuk mencapai satu tujuan, serta kita harus juga cepat-cepat lulus lah. Yang penting dari awal masuk itu ditekadkan untuk tidak mengulang mata kuliah. Gitu loh. Kita harus bisa membedakan mana teman yang baik dan mana teman yang buruk, atau kita nggak usah mikirin hal-hal di luar kita lah, seperti kayak yang tadi Mas Abiu bilang cuttingnya kayak gitu. Saya nggak usah diperdulikan mereka gitu, los aja gitu, fokus ke kelas, ke kampus kita untuk belajar, bukan untuk mikirin hal-hal yang di luar kendali kita, seperti itu. Dari saya itu aja sih Mas Nabel, ada tambahan nggak? Dan dari Hafiz ada tambahan? Ya mungkin kalau dari saya ya, kalau kuliah itu harus fokus pada diri sendiri gitu, yang dimana tidak istilahnya harus benar kata Lutfi juga harus cepat lulus, yang dimana juga ada orang tua gitu yang menanggung biaya kita, yang dimana lumayannya biaya yang sangat tidak cukup murah ya, dan harus selalu membahagiakan kedua orang tua. Itu aja sih. Oke, kalau begitu kita sudah sampai di penghujung acara ya. Ya, jadi kita tutup aja nih acara podcast kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh.